kakek-kakek keluar dari dalam tanah, mukanya macan. Itu saya harus mutih, makan nasi putih doang. Cuma makan nasi putih doang. Jadi hitungannya 3, 7, 14, 40 hari. Di saat masang susuk itu, susuknya dipasang di mana aja Pak ya? Ada 7 titik. Mohon maaf yang ke-7. Di kelamin. Di alat kelamin. 7 susuk ini kan talinya susuk inti. Saya nabrak belakang motor orang. Saya terpental 20 meter. Saya ngeliat kok saya nggak ada lecet. Tiba-tiba saya kayak ada yang narik masuk lagi ke dalam tubuh. Kalau nggak ada gua, ini mati. Halo Kalapunaholik dan teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol. Dan Kalapuna kan selalu akan menghadirkan sesuatu yang nice to meet you lah buat teman-teman semuanya, yang akan kita persembahkan buat teman-teman semuanya. Jadi dan hari ini kita akan ngebahas tentang ilmu yang selalu tidak asing lagi buat kita, apalagi kita orang-orang yang hidup di dunia pertempuran di DKI Jakarta maupun di kota-kota besar lain, yang namanya ilmu kebal. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari ilmu kebal ini, serta ritual apa aja yang harus dilakukan untuk bisa memiliki ilmu tersebut? Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang konon kabarnya dari tahun 2007 sampai saat ini masih tertanam ilmu kebal di dalam dirinya, dan langsung aja kita sambut Pak Yanwar. Terima kasih. Halo Mas, Halo. apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, tapi Mas Yanwar tinggal di Cilengsi. Cilengsi, Iya. Berarti Cibubur atas lagi ya. Dan kabar baik selalu kan Pak? Alhamdulillah. Nah, iya. mau nanya, ilmu kebal itu masih ada sampai sekarang? Kerasanya kalau misalkan lagi ini doang ya Di saat-saat tertentu iya, aja? betul. Itu boleh diceritain nggak sih Pak, kenapa Pak Yanwar akhirnya memilih menguasai ilmu kebal itu? Awalnya sih saya sekolah itu karena paling culun ya. takut tawuran, takut digebugin orang ya kan. Saya inisiatif sendiri, langsung nyari guru lewat temen. Oh, jadi asal muasalnya Pak Yanwar masuk mempelajari ilmu kebal tuh karena ada rasa takut karena mungkin ya anak culun gitu. Betul. Ya. Nah, di saat Pak Yanwar mencari ilmu kebal itu kan akhirnya ketemu guru. Iya, ketemu. Itu ketemu guru, Pak Yanwar yang ketemu atau hasil dari usulan dari teman? Usulan dari teman. Oh, oke. Dibawa ke tempat guru pulang sekolah. Itu masih SMA? SMA kelas 2. Kelas 2. Nah, itu Pak Yanwar dibawa ke gurunya, dan gurunya di daerah Jakarta juga? Di daerah Cilengsi juga. Oh, oke. Nah, terus Pak Yanwar berangkat gimana prosesnya dan sebagainya? Kalau proses awal sih biasa aja ya, cuman kayak pengisian biasa, ada air. Tapi pas dateng ngomong ke guru iya, ngomong niatnya. Udah tahu dia. Oh, dia udah tahu. Udah tahu, pasti yang datang ke dia pasti buat itu. Orang yang belajar ilmu kebal. Terus beliau menyampaikan apa aja syaratnya? Nggak banyak omong sih dulu, cuman tinggal suruh duduk, suruh minum air, langsung dibacain mantra, sama pengisian jempol terus begini. Jempolnya begini, dipegang sama dia, dipencet. Dipencet. Emang kerasa agak anget gitu ya, masuk ke dalam tubuh. Terus yang terakhir kaki juga sama, cuman kayak dibikin kayak bukan pentagram apa gitu ya. Di lingkar, dan iya, Pak Yanwar harus di dalam lingkaran itu. Iya. Oke. Udah pas pengisian ke-1, ke-2, dan yang ketiga itu yang berbeda. Itu berapa lama proses? 3 hari. Jadi Pak Yanwar tuh setiap pulang sekolah ke rumah guru? Iya, dalam 3 hari berturut-turut. Ada syarat-syarat yang lain mungkin Pak? Syarat-syarat yang lain nggak kan kayak orang kalau masang susuk tuh kan nggak boleh makan ini, nggak boleh kecepretan air ini, nggak boleh lewat ini iya, begini. Ada juga. Ada, cuman bahasa itunya nggak boleh makan daging mentah. Oh, nggak boleh makan daging mentah. Iya. Nah, teman Pak Yanwar juga melakukan hal yang sama atau hanya nganter? Sama, dia juga. Oh, jadi berdua nih ceritanya. Iya, cuman dia lebih awal. Oh, dia lebih awal. Iya. Terus dia merekomendasikan guru itu ke Bang Yanwar. Iya, betul. Nah, dalam proses pemasangan ilmu kebal ini, Pak Yanwar selain ngerasain sesuatu yang anget, apalagi Pak yang dirasain? Mimpi sih. Mimpi. Setelah pengisian ketiga. Oh, jadi di saat pengisian ketiga itu perasaannya kayak gimana Pak? Lebih lempeng atau lebih gimana? Malah jadi kayak sakit badan pas pengisian ketiga itu.
Oh. Sakit badan kayak orang dipukul. Mimpinya tentang apa nih, Pak? Jadi mimpi pertama itu cuman saya anggap cuman mimpi gitu kan ya. Mimpinya itu kakek-kakek keluar dari dalam tanah. Pakai baju hitam, mukanya macan. Kakek-kakek keluar dari dalam tanah, mukanya macan. Mukanya macan. Dia diem nggak ngomong apa-apa. Itu hari pertama. Nah, di hari kedua mimpi itu juga si kakek-kakek tadi lagi. Dari awal lagi muncul lagi dari dalam tanah. Cuman saya mau dipukulin sama orang. Mimpi kedua itu. Yang ketiga, nah baru dia ngomong. Yang disampaikan apa, Pak? Gua dekingan elu gitu. Oh, orang yang di mimpi itu ngomong bahwa beliau adalah backingan Bang Yanwar, iya. Pak Yanwar. Oke, nah akhirnya Pak Yanwar juga masang susuk. Iya, itu proses setelah ketiga hari. Oh, jadi setelah hari ketiga, masuk hari keempat pasang susuk. Iya. Dari guru yang sama. Iya, sama. Susuk itu katanya buat apa, Pak Yanwar? Katanya sih cuman buat, kata dia biar nggak hilang katanya. Si ilmu kebal itu. Si ilmu kebal ini biar jangan hilang katanya. Oke. Tapi kan dengan kondisi seperti ini, Pak Yanwar di saat masang susuk ada term and condition nggak? Ada syarat dan ketentuan nggak? Pak Yanwar selama ini nggak boleh begini. Pak Yanwar harus melakukan ini. Pak Yanwar harus iya. Ada nggak kira-kira? Ada. Untuk pertama kali buat pemasangan susuk itu hari pertama ya, itu saya harus mutih. Nggak makan nasi? Makan nasi putih doang. Cuman makan nasi putih doang? Jadi hitungannya 3, 7, 14, 40 hari. Jadi pas 3 hari balik lagi ke awal. 3, 7 tuh. 1 sampai 7 hari lulus. Puasa lagi dari awal lagi 1 sampai 14. Terus sampai 1 sampai 40. Dan itu Pak Yanwar masih available, maksudnya belum punya istri. Belum karena masih muda. Iya, ya? betul. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak Yanwar pernah kepikiran untuk protes nggak, kok nggak makan nasi 1, 7, 7, 1, 14, 1 sampai ke 40? Tadinya sih awalnya nggak terlalu ke situ ya, karena emang saya jalanin aja kan ya, karena emang saya yang mau kan. Ya udah saya jalanin aja sampai saya cuma kuat nyampe 7. Sampai 7, udah nggak kuat lagi. Tapi di saat ngomong ke guru bilang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kata dia. Cuman kalau mau ngulang harus dari awal lagi. Jadi kalau kita itu harus lagi mulai dari nol. Kayak pompa bensin, kita mulai dari nol ya. Tapi di saat masang susuk itu, susuknya dipasang di mana aja, Pak ya? Ada 7 titik sih ya, ya. Di dahi, di sini, di bibir, di bawah bibir, di telapak tangan, 2, di kaki, di telapaknya juga. Mohon maaf yang ke-7 di kelamin. Di alat kelamin. Beliau ngasih tahu nggak kegunaan susuk itu dipasang di situ buat apa? Ya katanya cuman buat persyaratan aja, dia nggak terlalu banyak jauh kayak apa-apa gitu. Cuman syaratnya emang harus begitu. Susuknya air, berlian, emas. Emas. Cuman tipis gini. Dan konon kabarnya kan Pak Yanwar sampai pernah jalan kaki sejauh 15 km dengan mulut terkunci. Apakah itu merupakan salah satu syarat dari ilmu kebal yang Bapak jalani atau gimana? Iya, kata dia itu buat menambah ilmu itu katanya. Nah, jadi Pak Yanwar tuh maksudnya nggak ngomong gitu? Jadi kita ada beberapa orang ya, saya lupa 7-9 orang kurang lebih ya. Sama-sama tuh? Enggak, kita dipisah-pisah. Saya kenalnya kan cuma sama teman saya. Nah, saya perginya berdua sama teman saya. Cuman sebelum berangkat, saya dibacain mantra sama dia, terus dimasukin kemenyan mulut saya. Nah, kemenyan itu nggak boleh dibuang dan nggak boleh habis sampai tujuan. Mulut. Iya. 15 kilo itu Pak Yanwar startnya dari mana? Dari Cilengsi. Dari padepokan beliau. Iya. Sampai ke suatu tempat pegunungan lah ya. Dan gurunya nunggu di sana. Enggak, dia belakangan. Dia juga jalan. Cuman anehnya kok dia tiba-tiba udah duluan di sana. Harusnya kan dia ngelewatin kita dulu kan. Padahal itu cuma 1 jalur, nggak ada jalur lain. Nah, kurang lebih 9 orang itu lolos semua. Lulus dengan syarat 15 kilo itu. Aduh. Terus dalam perjalanan itu Pak Yanwar ngerasain atau nemuin apa? Nemu keris kecil. Keris kecil segini lah ukurannya. Saya kira kunang-kunang itu, Pak. Pas saya jalan, itu kan kita nggak boleh ngomong tuh kan ya. Saya cuma nyenggol teman saya senggol dia. Saya sambil nunjuk. Ya udah kita samperin kan. Saya kira kunang-kunang kok gede gitu, cahayanya segini lah ya. Kok tiba-tiba langsung samar hilang cahayanya. Pas saya ambil kerisnya di kayu.
Tapi keris itu dibawa dan dikasih ke guru? Iya, ditunjukin. Dia cuma nanya, ada yang nemu benda nggak? Oke. Saya bilang, saya nemu, kata saya. Saya ceritain lah sesuai dengan yang itu ya, berbentuk kunang-kunang lah awalnya gitu, kayak cahaya ya. Iya, kata dia, oh iya itu punya kamu, katanya, pegang, katanya. Oh, dan itu sampai hari ini? Iya, sampai udah sih waktu 2009 karena saya takut bawa dampak buruk ya. Makanya barang begitu saya kasihin semua. Oh, katanya Pak Yanwar juga pernah selamat dari 2 kecelakaan fatal. Iya. Itu gimana ceritanya, Pak? Waktu pertama karena emang nggak ada efek sih ya, karena emang pas pengisian itu nggak ada efek, ya udah saya biarkan aja kan ya. Tiba-tiba kejadiannya kecelakaan pertama. Kecelakaan tunggal. Oke. Saya nabrak belakang motor orang sampai hancur saya terpental 20 meter. Oke. Berguling terus sampai berguling itu nggak ada rasa, lecet atau perih nggak ada. Saya bangun, saya ngebangunin orang yang saya tabrak itu, kalau dia lecet semua badan. Saya ngeliat kok saya nggak ada lecet. Awalnya saya kok nggak kepikiran itu bawaan saya kan ya. Dari hasil ilmu itu. Iya betul. Terus apa yang terjadi, Pak? Setelah itu saya langsung, apakah ini ilmu bawaan yang kemarin saya itu gitu kan ya. Udahlah kata saya, lupain aja kata saya kan ya. Kecelakaan yang kedua, nah ini yang lebih parah. Ini kecelakaan kedua, kecelakaan tunggal juga. Saya nabrak tiang listrik, Bang. Tiang listrik itu kejadian jam 1 malam. Dulu pas pulang kerja jam 1 malam saya langsung nabrak tiang listrik kenceng gitu. Posisi kata orang yang ngeliat ya, cuman saya kurang tahu. Namanya udah nggak sadar kan ya. Dari situ saya dibawa ke rumah sakit kata orang yang bawa saya. Tapi perasaan saya pulang, Bang, ke rumah. Saya ngeliat anak istri saya tidur. Saya sadar pas saya ngomong gini, lah bukan gua tadi di jalan. Tiba-tiba saya kayak ada yang narik masuk lagi ke dalam tubuh. Oh, jadi di saat kecelakaan itu Pak Yanwar dari posisi lokasi ke rumah sakit, tapi Pak Yanwar berpikir Pak Yanwar tuh pulang ke rumah karena ngeliatin istri dan anak. Iya, ngeliat jelas lagi pada tidur semua. Tahu-tahu Pak Yanwar ternyata balik lagi ke tubuh yang Pak Yanwar lagi di rumah sakit. Tapi sebelum saya balik, katanya saya kesurupan, Bang Mongol. Saya kesurupan. Iya, kesurupan. Dia ngomong begini, yang masuk ke dalam tubuh saya, kalau nggak ada gua ini mati. Dia bilang begitu. Gitu. Sedangkan posisi rang saya udah copot di sini, tapi saya bisa ngomong. Pas saya sadar saya malah nggak bisa ngomong, soalnya rang saya di sini. Tapi sekarang pertanyaan mau di saat 2 kecelakaan itu terjadi, Pak Yanwar sebenarnya belum membuang ilmu itu dong. Iya, emang belum ada persyaratan khusus. Belum mengambil keputusan untuk saya mau buang, belum berarti. Iya, belum. Kalau saya boleh nanya nih, Bang Mo. Boleh. Kira-kira kalau misalkan ilmu saya ini nih, kalau misalkan ini ada pengaruhnya nggak kalau misalkan saya dibuang ke guru lain lah ilmu saya? Maksudnya mau dibuang, mau gitu. Dilepas? Iya. Sebenarnya sih biasa-biasa aja, Pak. Mau efeknya bagaimana tergantung pembicaraan Bapak dengan guru yang awal itu. Iya. Pembicaraannya gimana? Apakah guru itu ngomong bahwa ilmu ini akan selalu sama Pak Yanwar atau ilmu ini sekali waktu bisa dibuang? Baliknya ke situ. Nah, waktu pertama kali masang, guru ngomong nggak bahwa ilmu ini hanya bertahan berapa tahun? Karena kalau melihat kondisi yang ada dipasangin susuk, kayaknya bisa keluar dengan catatan 7 tusuk ini harus dikeluarin. Nah, pertanyaannya 7 susuk ini udah keluar belum? Belum. Nah, berarti ilmunya belum bisa. Karena dengan 7 susuk ini kalau masih ada, 7 susuk ini kan kayak semacam pondasinya. Iya. Tiangnya tetap akan ada kalau selama pondasi nggak dihancurin. Ada resiko nggak kira-kira kalau misalkan ilmu saya ini dikeluarin sama orang lain itu? Misalkan kayak guru lain gitu, dikeluarkan sama orang lain. Selain guru saya ya. Sebenarnya kalau resiko pasti selalu ada, Pak Yanwar. Tetapi setahu saya ilmu kebal itu harus dikeluarkan oleh gurunya. Nggak boleh oleh orang lain. Kalau dikeluarkan oleh guru oleh orang lain, catatannya harus sama. Mereka berguru pada guru yang sama. Jadi kan ada guru nih biasanya punya murid 7. Nah, 7 orang ini bisa mengeluarkan. Mau dikeluarkan orang lain pasti keluar, tetapi tidak semua. Pasti masih akan ada yang tertahan.
kebetulan guru saya juga udah meninggal. Nah, biasanya kalau sudah meninggal, dia hanya butuh kurang lebih 5 atau 7 tahun. Secara tidak langsung dia akan rontok dan bisa dikeluarkan oleh orang lain. Jika dia sudah meninggal. Tetapi kalau seandainya beliau masih hidup, ya harus dia yang mengeluarkan. Iya. Tapi kalau dia udah meninggal, hitung aja udah 5 tahun belum? Lebih. Nah kalau udah 5 tahun mah udah gampang, udah bisa dikeluarin. Tapi dia pernah ngomong Bang Mol, katanya, kalau kamu ingin ngeluarin sendiri, cari sungai katanya, cari sungai yang 7 meter, terus kamu buang kotoran di daun sirih. Nah, Pak Yanwar udah pernah mencoba melakukan? Belum. Sungai 7 meter dalamnya atau panjangnya? Nah, itu dia yang belum jelas. Dia cuma ngomong 7 meter, terus buang kotoran di daun sirih, itu doang. Tapi dalam kehidupan Pak Yanwar pernah mengalami nggak sih, pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dunia gaib nggak Pak Yanwar? Waktu masih mungkin sekolah, terus berumah tangga pernah ngelihat, kan ada beberapa orang yang punya ilmu-ilmu tertentu tuh, justru dia lebih dekat dengan dunia gaib, bisa berkomunikasi, bisa melihat. Nah Pak Yanwar di saat memasang susu itu dapat nggak? Jadi dulu kayak di rumah itu meledak. Oke. Di rumah meledak, cuman nggak tahu ya, nggak ada wujudnya yang meledak gitu ya. Tetangga semua pada keluar. Soalnya kita di kontrakan itu, kontrakan saya paling ujung. Itu kejadian pas juhur. Jadi pas juhur itu ada suara meledak. Kayak gimana? Kayak bom lah istilahnya gitu. Dak meledak. Pintu ke bawah, jemuran copot. Itu dicari nggak ada apa-apa. Cuman di atas rumah saya ada lubang segini. Lubang baru. Oke. Tapi jadi otomatis Pak Yanwar jadi lebih peka ya. Iya. Sekarang jadi lebih maksudnya bisa mendeteksi sesuatu sebelum itu terjadi. Iya. Iya betul. Oke. Tapi Pak Yanwar ada nggak kira-kira dengan kondisi seperti itu teman minta bantu Pak Yanwar? Cuman saya nggak terlalu diomongin hal begitu ya. Cuman saya pernah ada kesurupan tetangga saya. Itu ada ustadz, ada orang yang bisa lah gitu. Itu nggak keluar. Saya datang, saya cuma nyoba, itu langsung keluar. Oh, orang yang kesurupan itu. Jadi otomatis kan Pak Yanwar bisa membantu saatnya dengan apa yang Pak Yanwar alami. Di saat berkeluarga, Pak Yanwar memutuskan menikah dan sekarang punya seorang putra. Ada perasaan bagaimana nih Pak? Apakah takutnya ini ilmu nitis ke anak? Iya, ada. Perasaan itu ada? Iya, ada takut ya, istilahnya hal-hal negatifnya lah. Gitu. Oke. Pada saat Pak Yanwar memutuskan berkeluarga, Pak Yanwar cerita nggak ke calon istri bahwa Pak Yanwar punya itu? Enggak sama sekali. Tapi kesini mulai... Pas anak pertama. Pak Yanwar anak udah berapa? 2. Oh, yang datang ini anak yang pertama? Kedua. Oh, yang kedua. Yang anak pertama lebih besar lagi berarti? Sekolah dia. Oke. Bagaimana Pak Yanwar cerita? Jadi pas anak yang saya ini yang pertama nih ya, dia bisa ngelihat. Anak pertama cewek? Cewek. Oke. Saya takutnya hal negatif dari yang saya turun ke dia. Oke. Ditutup lah setelah kejadian, banyak dia ngelihat ini ngelihat itu kan ya. Siapa yang nutupin? Ustadz dulu ada. Oke. Ada ustadz. Terus saya nggak pikir panjang, lahirlah anak kedua. Nah anak kedua ini saya kira normal, ternyata lebih parah. Lebih parahnya ini malah hal yang si gaib ini dibikin temen sama dia. Oh, jadi punya teman imajinasi. Iya, punya teman dia sendiri. Dengan kondisi ini, kasus anak pertama ditutup, anak kedua juga justru lebih parah. Istri tuh gimana Pak nyanggepinnya? Kalau istri sih nanggepinnya kalau namanya masang susuk ya, dia mikirnya katanya buat cewek. Padahal saya masang susuk itu cuman bener-bener buat jaga-jaga saya gitu. Takut ada yang jahat, niat jahat ya kan. Tapi pernah nggak Pak Yanwar berpikir untuk benar-benar melepas? Pernah, sering malah. Pernah mencoba untuk mencari orang yang bisa ngelepasin? Iya, pernah. Cuman karena waktu satu juga kondisi juga kan ya, pacu dengan ya pekerjaan lah ya. Oke, tapi yang pasti adalah selama Pak Yanwar memiliki ilmu kebal dan sebagainya, ada pengalaman horor apa yang membuat Pak Yanwar menjadi lebih aware dengan hidup, lebih akhirnya bahwa
di dunia ini nggak cuman kita. Oh iya, ada. Ada Pak? Ada. Dulu waktu saya masih kerja di PT ya, satu buah PT ya, ada sesosok anak kecil ngedatengin saya. Itu nggak berwujud, cuma langsung lewat kepikiran saya. Itu anak kecil minta tolong sama saya. Dia, "AA, tolongin saya mau dimasukin ke botol," kata dia begitu. Namanya posisi kerja kan ya, saya pikirnya udah itu mah cuman bayang-bayang biasa ya kan. Cuman halu ya. Iya, halu lah istilahnya ya. Jakarta. Nggak percaya banget ya kan. Setelah saya pulang, istri saya ngomong, "Rumah ibu habis dibersihin," katanya sama orang pinter. Hah? Kata saya, langsung saya bengong gitu. Tadi ada yang ngomong, "Ini percaya nggak percaya kamu ya, itu terserah," kata saya gitu kan sama istri saya. "Ini ada yang ngomong anak kecil, dia minta tolong jangan dimasukin ke dalam botol." Loh, kok tahu? Tadi yang orang itu dimasukin ke botol semua. Gitu, Bang. Oh. Langsunglah saya minta tolong sama yang masuk-masuk ini, suruh tolong keluarin yang anak kecil itu. Oke. Iya. Nah, terus kan juga ada kejadian yang selalu berulang di setiap malam takbiran. Iya. Itu kejadian apa Pak Yanwar? Setiap tahun pasti. Dia minta ikan pindang gabus bening. Ikan pindang gabus Bening. Sayur bening. Sayurnya sayur bening. Itu berulang setiap tahun itu. Dan itu Pak Yanwar lakuin nggak? Enggak, saya nggak mau. Saya bukannya nggak bisa, sayanya nggak mau. Oh, jadi Pak Yanwar memilih keputusan untuk tidak mau gitu. Iya. Kalau saya nurutin, apakah itu termasuk sesajen apa gimana? Bisa jadi Pak. Kan semua balik lagi ke kita. Nggak ada kata orang, kata kita aja. Kalau kita melakukan itu, apa dampaknya? Kita nggak melakukan. Sekarang pertanyaan Mongol ke Pak Yanwar. Itu kan setiap malam takbiran minta. Dan itu kan Pak Yanwar nggak pernah melakukan, menyetujuinya kan? Iya, Nah sekarang Pak Yanwar ngerasain apa? Nggak ada kan? Iya. Nah apakah dengan kita memberi itu, kita akan dapat harta? Belum tentu. Betul. Toh. Takutnya jebakan Batman yang ada. Jadi ya sudah, syukuri aja apa yang ada. Ya dengan kita tidak memberi, tidak membuat hidup kita lebih sulit. Karena biar bagaimanapun kita punya keluarga yang akan selalu mensupport kita dalam kondisi apapun. Tetapi kalau untuk ilmu kebal, kalau mau lebih setuju, susuknya aja yang tujuh, susuknya yang dibuka. aja. Yang lain akan luntur sendiri kok. Tapi yang susuk ini yang harus dilepas. Lepas ya. Ya karena pertama, tanpa susuk Pak Yanwar pasti akan bekerja keras. Iya. Ya kan? Betul. Tanpa susuk, pemikiran Pak Yanwar juga makin akan lebih dewasa karena sudah punya putri dan putra. Iya. Ya kan? Pak Yanwar masang susuk juga sudah melahirkan generasi. Betul, Ya, betul. Kecuali kita nggak punya keturunan, udah nikah 5 tahun, 7 tahun, ya udahlah coba susuk gitu daripada tisu magic gitu kan. Ini kan udah nggak perlu lagi. Pak Yanwar udah punya sepasang. Apalagi dalam hidup melangkah, Pak Yanwar juga nggak sampai jatuh terjerembab salah langkah ke hal-hal yang membuat Pak Yanwar juga susah. Kan tidak. Jadi susuk itu aja dicopot. Mintanya dicopot susuk. Dicopot itu. Susuk itunya. Cuman cari orang yang terpercaya, yang tidak menggunakan susuk yang Pak Yanwar miliki untuk keuntungan diri. Kalau bisa susuk itu Pak Yanwar minta balik. Dia mau ngambil, Pak Yanwar harus megang susuknya. Nanti taruh di tisu, di kapas. Nanti Pak Yanwar yang bakar. Jangan kasih ke dia karena nanti akan, karena 7 susuk ini kan talinya susuk inti. Nah kalau susuk inti tanpa 7 penopang kan pasti rubuh. Nah Pak Yanwar mah nggak usah khawatir. Rezeki itu di atas yang ngasih. Iya, betul. Kesehatan, kemampuan diri, kedewasaan itu kan akan setiap hari itu terjadi. Betul. Apalagi istri soleha, anak-anak pintar, rajin, pasti akan mendoakan ayahnya di saat kita bekerja. Yang ketiga, kita tidak punya dendam dengan siapapun. Kita tidak punya masalah. Yang bikin masalah kan orang sana, bukan kita. Iya, betul. Ya kan? Nah kalau dia yang bikin masalah, kenapa kita yang uyang-uyangan? Ya kan? Iya, Baru betul. yang paling inti dari semua ini adalah, kan kita punya Gusti Allah. Iya. Kita punya Tuhan. Ya toh? Pasti akan selalu meridoi, memberkahi apa yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan untuk keluarga kita. Betul. 7 susuk itu aja. 7 susuk berarti ya? Iya. Karena kalau mau tumbangin ilmu kebalnya selama susuknya masih ada, efeknya kurang bagus. Tetapi kalau susuknya mungkin bisa copot satu-satu. Karena saya yakin Pak Yanwar adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Amin. Kerja
siang malam untuk menghidupi istri dan anak-anak. Iya. Iya tuh. Kalau misalkan saya nggak nurutin mimpi itu nih, ada efek sampingnya nggak buat saya gitu? Nggak ada. Yang Takutnya- minta sayur bening Iya, tadi. takutnya entah kejadian ke anak atau gimana. Enggak. Anak itu lahir sudah punya pelindung masing-masing. Anak lahir itu pasti udah ada, apalagi waktu lahir pasti kan udah diajani. Iya. Iya kan? Udah diteriakin di telinganya 2 kalimat syahadat. Iya. Otomatis kan nggak mungkin yang di atas mengizinkan anak-anak kita hancur. Cara saya ngeberhentiin mimpi berulang ini harus gimana nih Bang Mongol nih setiap tahun itu? Kalau bahasa orang pelawak ya, kalau kita mimpinya ke kiri ya sekarang tidurnya ke kanan. Biar jangan mimpi lagi ya kan, tadi kita ngadepnya ke sini mimpiin dia gitu. Nah supaya nggak mimpiin ya balik kanan gitu. Cuman ya biarin aja Pak Yanwar ngambil sebuah sikap bahwa semua mimpi yang muncul hanya bunga tidur. Iya. Nah bunga tidur itu kalau nggak disiram ya dia mati. Tapi kalau dia dipupuk terus menerus ya akan muncul. Makin ke sini dia makin ribet. Karena sini contoh, dia minta pindang sayur bening. Contoh nih, Iya. Pak Yanwar ngasih, pasti dia akan minta lebih. Iya. Dia pasti akan minta lagi. Dia pasti akan minta lagi. Kalau ngeribetin mendingan gak usah dikasih. Karena kadang-kadang kalau kita manja tidak baik. Oh, iya. Iya toh. Jadi ya udah paling bagus. Dan dengan kondisi yang ini Mongol juga cuma mau nanya nih, kan mimpi. Terus ada beberapa kasus kecelakaan. Ada nggak sih Pak kejadian horor lain yang sampai menyerang keluarga Bapak, baik serangan secara fisik maupun serangan dari hal-hal yang lain? Kalau serangan sih cuman baik lagi kayak yang tadi ya, yang meledak itu entah kiriman entah apa, itu saya juga kurang tahu. Cuman efeknya kadang ke badan suka berat, bener berat. Suka kadang-kadang berat, terus kadang-kadang kalau ada hal-hal yang negatif di rumah itu bawaannya mual. Kayak orang bunting. Iya, cuman nggak keluar. Kalau anak Pak gimana? Pernah ngomongin apa? Maksudnya dia pernah ngelihat something mungkin? Kalau hal-hal gaib? itu anak yang kedua, yang cowok. Yang cowok ini dia malah punya temen. Oh jadi dia punya teman. Ya gaib gitulah. Iya, gitu. Tapi dia cerita nggak ke Bapak Cerita. siapa temannya? Dia itu namanya Fahri kata dia. Oke. Tanggapan Bapak sama Ibu dengan kondisi anak punya teman imajinasi itu gimana Pak? Awalnya sih yang kedua ini kan agak beda. Kalau yang tetehnya ini kan dia cuman ketakutan. Yang ini malah diajak temen. Terus ngelihat kayak pocong, kuntilanak gitu kan. Dia nggak takut. Yang anak cowok ini? Yang anak cowok ini cuman nunjuk, iya ada kuntilanak di atas, kesini dong main gitu. Berarti harus nih yang syuting nih semua harus temenan sama anaknya Pak Yanwar biar lupa dia nggak ketakutan ngelihat kuntilanak. Kalau misalkan anak saya yang ini nih, yang kecil ini, baiknya ditutup nggak mata batinnya ini? Ya jangan lah. Iya, saya cepet banget jawabnya. Sekarang kok cepet ya. Buat Mongol masih gini, kadang-kadang imagination friend itu penting buat anak kecil. Selama itu tidak membuat dia menjadi anak yang tertutup atau jadi anak nakal. Ya itu biarin aja. Kadang anak saya juga sama Pak, punya teman imajinasi gitu. Kadang dia dibeliin boneka, bukan dia yang main, ditaruh di pojok kamar. Gitu katanya itu yang pingin main sama boneka. Jadi kita sebagai orang tua kan tergantung diri kita Pak. Iya betul. Pak Yanwar bisa menutup, bisa dibiarin juga bisa, karena nanti secara sendirinya di saat usianya dia akan masuk ke akil balik, dia akan rontok sendiri. Gitu. Karena dia pasti akan sudah punya teman-teman orang, ya, teman orang. Maksudnya udah punya teman seumuran dia yang ke sekolah bareng, ngelabain cewek udah bareng. Jadi secara tidak langsung teman imajinasinya ini akan tersendiri. Tetapi jika itu terjadi, seandainya kan ada kasus imajinasi friend-nya itu marah. Ya kan? Itu kita harus bertindak. Nah, apakah nanti kalau anak saya udah gede nih Bang Mongol, apakah ada efeknya ke dia gitu?
Iya, enggak ada. Bisa aja ada, Pak, tapi bisa juga enggak. Jadi tinggal bagaimana Pak Yanwar dan Ibu yang memberi nasihat ke dia di usia sekarang kan jangan dulu dikerasin, Pak. Nantilah kalau dia udah mulai SMP, udah mulai kan pasti dia akan punya temen, makin banyak temennya. Nah otomatis secara tidak langsung dia akan lebih sibuk bermain dengan temennya. Nanti udah mulai main Mobile Legends, mungkin udah mulai main Dota, udah dapet sepeda, udah dapet motor, bisa akan secara sendirinya imagination friend-nya ini akan terhempas sendiri. Dan umumnya imajinasi friend ini tidak akan tidak akan menyakiti siapapun kalau memang kita nggak memberi ruang lebih untuk imajinasi friend-nya. Maksudnya nggak kita kasih makan, kita kasih sajen, kita sampai lari-lari nyari menyan, rokok. Tapi kalau cuma sebatas anak doang yang dijadiin mainan dia ya nggak apa-apa. Yang penting tetap Pak Yanwar dan Ibu memantau. Gitu aja. Tapi dengan kondisi terakhir nih Pak, apakah Pak Yanwar punya penyesalan dengan memasang ilmu kebal ini? Kalau suruh flashback lagi, menyesal. Pasti menyesal. Ini kan, tapi ya setidaknya dengan ilmu yang dia miliki dan Pak Yanwar pernah berkecimpung di ilmu situ dan Pak Yanwar punya keinginan untuk melepaskan karena tetap mempercayai bahwa ridho Allah itu lebih indah daripada apapun. Ilmu. Ya harapan Mongol ya mudah-mudahan di 2024 besok lebih dipermudah lagi. Amin. Ya kan Pak Yanwar juga semoga diberi rezeki lebih dan bisa menjadi ayah yang baik buat putri dan putra. Ya kan? Jadi buat teman-teman di rumah juga sama. Kalau kita pingin sesuatu yang lebih, sadari diri kemampuanmu, ya kan? Kalau lu mampunya ngangkat 10, ya angkatlah 10 atau kalau bisa kurang dari 10. Tetapi kalau kita memaksakan pingin sesuatu dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran, penyesalannya selalu datangnya terlambat. Iya, betul. Ya kan? Nah, mendingan gak usah ngelakuin itu biar kita gak ada penyesalan dalam hidup. Karena biar bagaimanapun, semua ilmu yang dibeli oleh manusia ada term and condition yang harus kita lakukan. Mampu tidak mampu, tapi di saat kita melakukan, oke, gua mau tidak mau kita harus menjalani. Tetapi di saat kita mulai muncul kedewasaan dan akhirnya kita berumah tangga, punya keturunan, pasti pola pikir kita akan lebih dewasa. Karena kita pikirin bagaimana anak-anakku ini besar, kalau bisa sekolahnya lebih tinggi dari bapaknya, mendapatkan suami yang bertanggung jawab, mendapatkan istri yang sayang dengan keluarga. Itu kan harapan kita sebagai orang tua. Karena saya juga punya anak cewek, Pak. Jadi otomatis harapan saya ya anak saya dapat suami yang bertanggung jawab. Jangan cuma tidur. Kalau dia tidur gua racunin pakai air batu, ya kan. Tapi yang pasti Pak Yanwar semangat terus, ya kan. Semoga kedepannya makin dibukakan jalan untuk mencapai ridho Allah dalam hidup Pak Yanwar berkeluarga. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau punya cerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib, hal-hal dengan dunia mistis, langsung DM aja di Opera Entertainment atau langsung bisa komen di Kalapuna. Kami akan menghubungi Anda semuanya, tetapi ingat syaratnya cuma satu. Itu terjadi pada diri sendiri, bukan cerita dari orang lain. Kami akan hubungi Anda. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Saya Mongol. Bye-bye. Makasih Pak Yanwar. Sama-sama Sukses selalu. Mongol.